wanita gila, pembunuh berantai, vampir, werewolf. Elizabeth Bathory dipanggil dengan julukan-julukan itu karena kejahatan fenomenal yang melibatkan pembunuhan ratusan gadis muda. Dia dikenal sebagai salah satu bangsawan terkejam di Eropa dan masuk rekor dunia Guinness sebagai pembunuh berantai terbesar sepanjang masa. Dia membunuh wanita dan mandi di bak berisi darah mereka, menjadikannya legenda yang diturunkan selama berabad-abad dan diabadikan dalam buku, film, musik, bahkan video game. Dan plot twist paling menarik dalam kisah ini, Elizabeth Bathory mungkin tidak bersalah. Narasi lama tentangnya dipertanyakan oleh para peneliti dan mereka menduga bahwa kejahatan Elizabeth mungkin adalah konspirasi. Jadi, apakah dia bersalah atau tidak? Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dalam keluarga bangsawan kaya raya yang menguasai Transylvania. Ayahnya adalah George ke-6 Bathory dan ibunya adalah Anna Bathory. Klan Bathory dikenal sering menikah dengan keluarga sendiri, termasuk orang tua Elizabeth. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang menderita penyakit mental atau kelainan genetik. Pada usia 4 atau 5 tahun, Elizabeth menderita epilepsi, mood swings parah, dan migrain yang menyakitkan. Untuk mengobati penyakit kejang-kejangnya, Elizabeth dirawat dengan cara menggosokkan darah orang sehat ke bibirnya. Selain masalah kesehatan, masa kecil Elizabeth juga dinodai kekerasan. Dia dikelilingi anggota keluarga yang tidak baik dan pemuja setan. Di masa saat bangsawan bebas menghukum pekerja mereka, Elizabeth muda terbiasa melihat perlakuan buruk ke pelayan. Ketika dia berusia 5 tahun, Elizabeth melihat sepupunya, Stephen Bathory, menghukum para petani lokal dengan cara yang kejam. Pada tahun 1570, gadis 10 tahun itu bertunangan dengan Ferenc Nadasdy yang 5 tahun lebih tua darinya. Ferenc adalah pewaris salah satu dinasti terkaya di wilayah tersebut dan berasal dari keluarga terhormat dan konservatif. 4 tahun kemudian, Elizabeth dirumorkan memiliki anak haram bersama pria kelas bawah, Laszlo Benda. Laszlo kemudian didakwa melakukan pemerkosaan dan Ferenc memerintahkan untuk mengebiri dia. Anak haram Elizabeth kemudian diserahkan ke seorang wanita yang dibayar dan diperintahkan untuk pergi dari Transylvania. Kasus itu tidak mencegah pernikahan mereka. Ketika Elizabeth berusia 15 tahun dan Ferenc berusia 20 tahun, mereka menikah dalam pesta mewah yang dihadiri sekitar 4.500 tamu. Sebagai hadiah pernikahan, Ferenc memberikan kastil Kahtis dan 17 desa di sekitarnya. Kemudian mereka tinggal di kastil Sarfar milik keluarga Nadasdy. Kemampuan akademik Ferenc biasa saja, tapi kekuatan fisiknya di atas rata-rata dan itu mendongkrak karir militernya. Sebelum menikah dengan Elizabeth, dia adalah kapten dan 3 tahun setelah pernikahan, Ferenc naik pangkat menjadi komandan utama pasukan Hongaria dan dikirim untuk berperang melawan Kekaisaran Ottoman. Karena kehebatannya bertempur, Ferenc mendapat julukan Kesatria Hitam dan dianggap sebagai pahlawan perang. Ketika Ferenc pergi berperang, Elizabeth dirumorkan memiliki beberapa selingkuhan. Clara Bathory, seorang biseksual dan pembunuh 4 suami, memperkenalkan Elizabeth ke dunia gelap dan pesta pora. Sekitar tahun 1585, Elizabeth mulai menyiksa pelayan perempuannya karena kesalahan sekecil apapun. Dia menyiramkan air dan membiarkan mereka kedinginan, memukul, mencambuk, dan cara kejam lain yang tak terbayangkan. Seiring waktu, kekejaman Elizabeth semakin parah. Apalagi sejak dia bertemu Anna Darvulia, seorang penyihir yang mengajari Countess cara membunuh. Elizabeth pun mulai melakukan pembunuhan. Target awalnya adalah gadis pelayan berusia antara 10 dan 14 tahun, miskin, dan diiming-imingi pekerjaan sebagai pelayan. Dia menggunakan epidemi kolera sebagai alasan kematian korban pertamanya. Oleh karena itu, mereka masih bisa dimakamkan secara resmi oleh pendeta. Tapi, lama-lama pendeta setempat curiga karena semakin sering diminta melakukan upacara pemakaman. Akhirnya, para pendeta menuntut penggalian jenazah, namun protes itu tidak ditindaklanjuti karena korbannya hanya rakyat jelata.
Tahun 1604, Ferenc meninggal dunia. Kematian sang suami mengingatkan Elizabeth bahwa dia tidak akan hidup selamanya dan membuatnya takut jadi tua. Dia merawat tubuhnya dengan intensif dan menghabiskan waktu berjam-jam mengurus rambut. Suatu hari, seorang pelayan salah dalam membentuk rambutnya dan membuat Countess marah besar. Gadis itu pun tewas dibantai. Setelah membasuh darah pelayan dari wajahnya, Elizabeth merasa kulitnya jadi lebih halus dan kencang. Saat itulah dia mendapat ide untuk mandi di bak berisi darah segar untuk mengembalikan kecantikannya. Suatu ketika, Countess merasa darah rakyat jelata tidak terlalu ampuh memperbaiki kulitnya. Jadi, dia mengganti target ke gadis bangsawan. Elizabeth membuka akademi tata krama untuk putri bangsawan yang sebenarnya hanya kedok untuk mencari mangsa. Dalam waktu 3 minggu, setiap siswanya meninggal. Ketika orang tua menanyakan nasib anak-anak mereka, alasan Elizabeth yang tidak konsisten menimbulkan kecurigaan. Lama-kelamaan, Elizabeth kehabisan tempat untuk mengubur korban di ruang bawah tanah, jadi dia sudah tak peduli lagi dan memerintahkan kaki tangannya untuk mengubur mayat di lubang dangkal di halaman atau parit kastil. Kadang jenazah diangkut dengan kereta kuda dan dibuang begitu saja lewat jendela. Meskipun para pendeta sudah lama mengeluhkan Elizabeth, Raja Matthias II baru menanggapi laporan itu bertahun-tahun kemudian. Hakim tertinggi, George Thurzo pun diperintahkan untuk memulai penyelidikan. Pada tanggal 29 Desember 1610, Thurzo dan timnya menggeledah kastil Elizabeth, dan setelah pencarian yang lama, mereka menemukan sekitar 50 mayat. Countess dibawa ke kastil, sementara keempat pelayannya diinterogasi sambil disiksa. Persidangan yang janggal pun terjadi. Elizabeth tidak hadir, dan para saksi hanya mampu memberi bukti berupa gosip. Pelayan-pelayan Elizabeth bersaksi bahwa majikan mereka membunuh antara 36 sampai 50 orang. Klaim lain malah mengatakan jumlah korbannya mencapai 650 perempuan, meskipun tidak bisa dibuktikan. Akhirnya, pelayan-pelayan Elizabeth dijatuhi hukuman mati dan 1 orang dipenjara seumur hidup. Sementara Countess sendiri, karena statusnya yang tinggi, hanya dihukum sebagai tahanan rumah dan dipenjara di kastilnya. Dia dikurung di ruangan terisolasi yang hanya memiliki lubang kecil untuk makanan. Pada tahun 1614, Elizabeth ditemukan tewas di ruangannya dalam kondisi mengenaskan. Ada yang bilang dia diracun, ada juga yang bilang dia mati kelaparan karena dikurung di menara. Itulah legenda tentang Elizabeth Bathory yang mengerikan dan di luar nalar. Tapi, apa cerita itu benar? Ternyata ada beberapa hal tentang kisah hidupnya yang bahkan tidak sesuai dengan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, kita perlu mundur untuk mengetahui apa saja yang merupakan mitos tentang Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dalam keluarga bangsawan kaya raya yang menguasai Transylvania. Klan Bathory dikenal sering menikah dengan keluarga sendiri. Orang tua Elizabeth memang berkerabat, namun mereka adalah sepupu jauh. Dia terlahir sebagai anak tengah, memiliki 1 kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Rumornya Elizabeth dibesarkan untuk menjadi kejam, tapi ternyata ini hanya cerita yang dibuat-buat karena masa kecil Elizabeth sebenarnya biasa saja. Orang tua Bathory memberi pendidikan yang adil untuk anak-anak mereka. Beberapa surat peninggalannya membuktikan bahwa Elizabeth terpelajar. Dia adalah gadis tomboy yang suka bermain dengan anak laki-laki, menunggang kuda, balapan, dan permainan lainnya. Tapi dia juga suka berdandan dan memakai perhiasan. Beberapa penyakit yang dimiliki Elizabeth belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi, kalaupun dia menderita epilepsi dan mengoleskan darah ke bibir sebagai pengobatan, Elizabeth atau keluarganya tidak mungkin membicarakan itu terang-terangan karena bisa mencoreng nama baik dan menghilangkan potensi pernikahan dengan bangsawan sederajat. Pada tahun 1570, keluarga Bathory mendekati keluarga Nadasti untuk tawaran pernikahan. Tawaran itu bukan berarti segera menikah, tapi Ferenc diberi pilihan. Elizabeth dikenal memiliki tubuh ramping, kulit terang, dan rambut hitam legam yang indah. Selain berparas sangat cantik, dia juga cerdas dan mampu bicara dalam 5 bahasa.
Oleh karena itu, tak heran jika Ference bukan hanya menerima, tapi juga setuju untuk menikahi Elizabeth. Gadis itu pun dikirim ke Kastil Sarvar dan pendidikannya beralih dari akademik ke cara mengelola properti. Saat itu, dia dirumorkan berselingkuh sampai hamil. Namun, Kimberly Craft menyangkal rumor tersebut. Jika Elizabeth hamil pada usia yang begitu muda, keluarganya tidak akan membiarkan bukti apapun dan mengirim Elizabeth ke biara. Pernikahan Elizabeth dan Ference dikelilingi rumor perselingkuhan, namun belum ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Memiliki simpanan bukan hal aneh bagi bangsawan saat itu. Artinya, kalau benar Ference dan Elizabeth punya simpanan, mereka menyimpannya sangat rapat sampai tak meninggalkan bukti dan tidak bercerai. Countess juga tidak terbukti ikut pesta pora yang diselenggarakan bibinya. Ribuan tamu bisa saja hadir, tapi tak satu pun dari mereka yang pernah menggambarkan itu dalam surat atau buku harian. Sebaliknya, surat-surat antara Elizabeth dan suaminya malah menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang saling menghormati. Di akhir suratnya, Elizabeth sering menyebut dirinya sebagai pelayan dan istri yang berbakti. Sementara Ference adalah suami penuh hormat yang menempatkan istrinya di atas diri sendiri. Selama pernikahan, Elizabeth memiliki 6 anak, 3 diantaranya hidup sampai dewasa. Rumor mengatakan bahwa dia membesarkan anak-anaknya dengan buruk. Tapi, surat-suratnya mengungkapkan bahwa dia adalah ibu yang efisien, penuh kasih, peduli, dan berusaha melibatkan suaminya dalam parenting. Kehidupan Elizabeth yang damai mulai berubah sejak tahun 1591. Ottoman melancarkan invasi untuk menaklukkan Wina, dan perang itu menghancurkan Hongaria, menyebabkan penurunan populasi yang parah, kelaparan, dan wabah penyakit. Meskipun perang itu destruktif, Elizabeth malah makin kaya karena harta perang yang dikirim suaminya. Keluarganya sangat makmur sampai-sampai bisa memberikan pinjaman kepada monarki Habsburg yang butuh uang untuk biaya perang. Pinjaman ini kelak akan jadi salah satu teori konspirasi melawan Elizabeth Bathory. Tak banyak yang tahu bahwa Elizabeth memiliki passion dalam dunia penyembuhan. Setiap wanita bangsawan di kastilnya harus mempelajari dasar-dasar anatomi serta teknik penyembuhan yang paling sederhana. Namun, operasi medis di Kaktis malah menimbulkan kecurigaan, apalagi setelah Elizabeth mempekerjakan Anna Darvulia, seorang bidan yang spesialisasinya adalah pembedahan. Menurut pengakuan para pelayan, Darvulia mengajari Countess cara menyiksa gadis muda sampai mati. Rumor kejahatannya pun mulai menyebar. Salah satu ritual sadis yang dilakukan Elizabeth adalah mandi darah korbannya. Tapi menariknya, cerita itu sebenarnya baru muncul lebih dari seabad setelah kematian Countess. Laszlo Turoczy adalah orang pertama yang menulis tentang ritual itu. Pertanyaannya, kenapa dia membuat klaim tersebut? Padahal tidak ada laporan persidangan yang berkaitan dengan mandi darah, dan itu juga tidak masuk akal, karena untuk sekali mandi darah, korban yang dibutuhkan bukan hanya 1, tapi 30 orang. Peneliti berspekulasi bahwa Laszlo memanfaatkan reputasi buruk Elizabeth untuk isu agama dan politik. Pada tahun 1601, suami Elizabeth kembali dari medan perang dalam keadaan sakit parah. Meskipun setelah itu dia masih melanjutkan berperang, dia pulang ke rumah pada Desember 1603 dalam keadaan sakit lagi. Penyakitnya tidak jelas, tapi itu membuat Ference terbaring lemah di tempat tidurnya, sampai akhirnya meninggal 1 bulan kemudian. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada sahabatnya, George Thurzo, untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Elizabeth makin terpuruk setelah saudara laki-lakinya juga meninggal 1 tahun kemudian. 2 kematian ini memberi beban psikologis dan finansial padanya. Elizabeth tidak lagi mendapatkan harta perang dari Ference dan terpaksa memenuhi kebutuhan dengan bisnis tanaman dan anggur yang kurang menguntungkan. Kematian saudara laki-lakinya juga membuat Elizabeth tidak punya akses ke harta keluarga kandungnya. Akhirnya, Elizabeth membuka akademi pada tahun 1609 untuk menopang ekonomi. Namun, keanehan di akademi itu sangat mencolok. Pada tahun 1610, 8 wanita meninggal di kastil hanya dalam waktu 1 minggu. Tapi yang perlu digarisbawahi, tanggal kematian para wanita muda ini bertepatan dengan kasus wabah dan tifus lokal. Keluhan tentang Elizabeth Bathory sudah tidak bisa diabaikan dan akhirnya Raja Matthias bertindak.
George Thurzo baru saja terpilih untuk posisi Palatin, dan salah satu tugas pertamanya adalah menyelidiki Countess Elizabeth, istri sahabatnya. Antara bulan Maret sampai Juli 1610, tim penyelidik mengunjungi desa-desa di sekitar Kaktis dan mendengar begitu banyak rumor mengerikan tentang Elizabeth. Itu mungkin bisa dianggap angin lalu, tapi masalahnya mereka juga menerima laporan dari pendeta lokal bahwa dia menemukan 9 mayat gadis di jalan bawah tanah antara Kaktis dan kapelnya. Thurzo terjebak di antara pilihan sulit. Apakah dia harus memilih tugasnya sebagai penegak keadilan atau memenuhi amanat mendiang sahabatnya? Thurzo pun membuat keputusan. Dia memberitahu putra dan menantu Elizabeth tentang penyelidikan, membuat perjanjian untuk mengurung Countess, dan mencegahnya untuk diadili. Keluarga itu setuju, tapi Thurzo memberi Elizabeth satu kesempatan terakhir. Thurzo dan timnya merayakan malam Natal di Kaktis dan menghadapkan Elizabeth dengan hasil penyelidikan. Awalnya, Elizabeth memberikan jawaban lama berupa kematian akibat penyakit. Namun saat Thurzo mendesak, Elizabeth menjadi marah dan meninggalkan acara. Akhirnya di akhir tahun 1610, Thurzo kembali dengan timnya untuk menangkap Countess. Dalam perjalanan ke ruang bawah tanah, mereka menemukan jasad seorang gadis. Ketika mereka sampai di ruang bawah tanah, pelayan Elizabeth sedang membersihkan sesi penyiksaan lain. Untungnya, korban masih hidup walau sekarat. Elizabeth didakwa atas kematian 80 gadis, meskipun jumlah total asli korbannya tidak diketahui. Elizabeth tidak pernah diadili, tidak pernah mengakui kejahatannya, dan tidak menunjukkan penyesalan. Dia bahkan menyurati raja untuk minta dibebaskan. Raja Matthias berulang kali menuntut pemeriksaan ulang atas kasus tersebut, tapi Thurzo menolak. Awalnya, Elizabeth dikurung di ruang bawah tanah, tapi dipindahkan. Dia tidak dikurung di ruangan yang hanya memiliki celah untuk makanan, tapi di kamarnya sendiri. Pada 21 Agustus 1614, seorang penjaga menemukan nampan makanan Elizabeth tidak tersentuh. Saat membuka pintu, dia melihat Countess sedang berbaring di tempat tidurnya dan dinyatakan meninggal. Penyebab pasti kematiannya belum diketahui, tapi kemungkinan besar adalah gagal jantung. Elizabeth dimakamkan di ruang bawah tanah gereja di Kaktis, tapi karena protes penduduk desa, jenazahnya dipindahkan ke Ecet pada tahun 1617. Ketika kuburannya dibongkar pada tahun 1995, sisa-sisa jasad Elizabeth tidak ditemukan dan menimbulkan teori konspirasi bahwa dia sebenarnya kabur. Beberapa sejarawan mengklaim bahwa kuburannya terletak di suatu tempat di Budapest, tapi itu tidak terbukti. Kisah Elizabeth Báthory menghantui Kaktis selama beberapa generasi setelah kematiannya. Tapi kisah itu baru mendapat perhatian lebih luas setelah diceritakan kembali oleh Laszlo yang menambahkan narasi Countess yang mandi darah. Pada 1980-an, narasi itu mulai ditantang. Sebuah buku tahun 1982 oleh Joseph Kosis merinci aspek-aspek baru kehidupan Elizabeth, yang sejak itu digunakan beberapa peneliti sebagai bukti kemungkinan konspirasi terhadapnya. Apa saja teori konspirasi tentang Elizabeth Báthory? Teori bahwa Elizabeth tidak bersalah muncul karena kejanggalan persidangannya. Teori ini menganggap bahwa persidangan itu adalah karya rumit Thurzo yang sengaja dibuat untuk menghancurkan Elizabeth. Menurut surat dakwaan, pada hari penangkapan, Thurzo menangkap basah Elizabeth dan ada korban selamat. Tapi ternyata ada kabar bahwa seorang wanita muda diserang oleh binatang buas sehari sebelumnya dan saat itu sedang dirawat di kastil. Wanita itu selamat, tapi kesaksiannya tidak muncul dalam interogasi lebih lanjut. Kesaksian berdasarkan gosip adalah bukti utama kasus tersebut. Saksi yang melawannya adalah para pembantu dan keluarga mendiang suaminya. Orang-orang yang akan berkuasa jika Elizabeth digulingkan. Mereka membenci fakta bahwa seorang wanita berkuasa, apalagi janda. Elizabeth dikenal sebagai wanita cerdas dan tangguh yang sering menindas pria yang mencoba mengancamnya. Tak heran ada banyak orang yang ingin menjebaknya. Walau teori ini tampak masuk akal, tapi sebenarnya seorang janda yang berkuasa di Hungaria modern awal bukanlah ancaman bagi raja, Thurzo atau keluarganya. Ketakutan seperti itu tidak biasa di Eropa Timur karena wanita berkuasa adalah bagian komunitas yang dihormati. Elizabeth adalah janda selama 5 tahun sebelum penangkapannya, dan selama itu dia mengikuti gaya hidup dan budaya janda bangsawan.
Jika ingin melepaskan Elizabeth dari kekuasaan, mengatur pernikahan kedua untuknya adalah cara yang lebih mudah. Teori yang menganggap Elizabeth tidak bersalah karena kurang bukti juga meragukan. Selain mayat yang dilaporkan Turzo, seorang pendeta juga melaporkan menemukan 9 mayat wanita. Hanya saja, tidak ada catatan bahwa Turzo atau tim lainnya mengkonfirmasi keberadaan mayat-mayat tersebut. Teori konspirasi kedua adalah perebutan lahan yang bermotivasi politik. Hungaria saat itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian barat diperintah oleh sebuah dinasti dari Wina, bagian tengah adalah Kekaisaran Ottoman, dan bagian timur adalah Duchy of Transylvania. Transylvania selama periode ini adalah tambang emas. Memiliki kekuasaan di Transylvania penting untuk mencapai otoritas politik yang lebih besar, dan Elizabeth Báthory memiliki lahan strategis dan luas di sana. Sebagai anggota keluarga yang kekayaannya mengintimidasi raja, para pemimpin Hongaria mungkin menjalankan misi untuk menghancurkannya. Tapi argumen ini lemah karena pada saat penangkapannya, Elizabeth sebenarnya tidak memiliki properti apapun kecuali maharnya, Kastil Kachtis. Orang yang mewarisi harta Ferenc adalah putra mereka, Paul, yang bahkan belum cukup umur saat itu. Jika raja dan Turzo ingin merebut tanah Ferenc, akan jauh lebih efektif untuk mengejar putranya, bukan istrinya. Turzo juga tidak akan mendapatkan apapun. Hukum di sana sangat jelas mengatakan bahwa dia tidak dapat memperoleh keuntungan materi dari menuntut Elizabeth. Teori ketiga adalah motif finansial. Ternyata, Raja Matthias II memiliki hutang besar kepada mendiang suami Elizabeth dan dia tidak mau membayar hutang itu. Para saksi mungkin memberikan kesaksian di bawah paksaan raja yang menginginkan hukuman mati untuk Elizabeth. Selain bisa lepas dari hutang, kematian Elizabeth juga menguntungkan raja karena berarti dia dapat merebut tanahnya. Ketika seorang bangsawan dinyatakan bersalah karena membunuh orang di luar keluarga, dia dijatuhi hukuman mati dan raja berhak atas 1/3 dari hartanya. Namun klaim ini juga salah, karena setelah kematian Ferenc, hak itu jatuh ke tangan putranya. Tanpa menghapus seluruh keluarga dari kekuasaan, hutang raja kepada mereka tidak bisa dibatalkan. Pengkhianatan adalah tuduhan yang jauh lebih masuk akal jika tujuannya adalah untuk menghancurkan satu keluarga. Teori terakhir adalah Elizabeth Báthory tidak menjadi sasaran konspirasi apapun. Dia ditangkap karena memang aktivitasnya mencurigakan. George Turzo adalah sahabat Ferenc Nadasti yang diberi amanat untuk menjaga keluarganya. Masalahnya, Turzo yakin bahwa Elizabeth bersalah, namun dia tidak bisa membiarkannya jatuh begitu saja. Turzo membuat kesepakatan dengan keluarga Elizabeth untuk menghindari pengadilan. Keluarganya setuju, artinya mereka tahu atau curiga Countess terlibat sesuatu yang buruk dan mengancam keluarga. Menurut hukum, kejahatan yang mengakibatkan hilangnya privilege bangsawan adalah pengkhianatan, pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan. Namun, undang-undang tersebut tidak jelas apakah keluarga juga kena imbasnya atau hukumannya hanya akan jatuh ke Elizabeth. Jadi, mereka mencari jalan aman dengan menunjukkan bahwa keluarga tidak terlibat dan telah mencoba menghentikan Elizabeth. Keluarga juga perlu memastikan Elizabeth tidak melarikan diri dan tidak tertangkap oleh orang lain. Karena jika dia dituduh melakukan salah satu dari kejahatan itu, dia bisa ditangkap oleh siapapun, kecuali dia melarikan diri dari negara. Meskipun kemungkinan melarikan diri kecil, tapi resiko itu tetap ada karena Elizabeth pernah mengirim surat ke keponakannya, Gabriel Báthory, yang menunjukkan bahwa Elizabeth sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Hongaria untuk pergi ke Polandia. Sejarawan menafsirkan ini sebagai indikasi bahwa Elizabeth tahu dia dalam masalah dan sedang merencanakan pelarian. Namun berbulan-bulan setelah mengirim surat itu, Countess tidak melarikan diri. Bukti lain untuk mendukung kesalahan Elizabeth adalah alibinya sendiri. Countess tidak konsisten dengan alasan kematian murid-muridnya dan bersikap mencurigakan. Awalnya karena penyakit, tapi setelah itu berubah menjadi tuduhan terhadap salah satu siswa yang ketahuan mencuri lalu membunuh gadis-gadis lain dan akhirnya bunuh diri. Seandainya dia menggunakan alasan penyakit lagi,
Tidak mengembalikan jenazah ke keluarga akan lebih diterima karena merupakan pencegahan penularan penyakit, terutama di Hongaria yang sedang dilanda wabah. Kenapa Elizabeth merasa dia harus menyimpang dari alibinya dan tetap tidak mengembalikan jenazah gadis-gadis itu ke keluarga mereka? Sementara itu, Turzo tidak mencari bukti lebih lanjut karena dia sudah niat untuk menghindari persidangan formal. Yang dia butuhkan hanyalah bukti yang cukup untuk mendukung tindakannya di depan raja, tanpa perlu mengungkapkan kesepakatan dengan keluarga. Apapun itu, menjauhkan Elizabeth dari persidangan dianggap sebagai pilihan terbaik. Itu menjaga kepalanya dari hukum pancung dan menyelamatkan keluarga. Perjanjian Turzo dan keluarga Elizabeth memang konspirasi, tapi tujuannya adalah melindungi, bukan sebaliknya. Hari ini, lebih dari 400 tahun setelah kematiannya, kita masih belum tahu seluruh kebenaran tentang Elizabeth Báthory. Terlepas dari keraguan yang berkembang dari kisah-kisahnya, legenda mengerikan Countess pembunuh berantai ditakdirkan untuk bertahan. Bagaimana pendapatmu tentang Elizabeth Báthory? Konspirasi mana yang menurutmu paling benar? Atau kamu punya teori sendiri? Tuliskan komentarmu di kolom komen ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.